Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Namaku Disa Pamela Saki dengan NIM akhir 041. Nama aku Karina Besari dengan NIM akhir 030. Nama aku Rizka Gina dengan NIM akhir 008. Nama aku Rahmalia dengan NIM akhir 015. Jadi kita bakal ngapain sih? Jadi kita di sini bakal tanya-tanya seputar eskrim dan komunikasi, sejarahnya, hingga manajemen buku dan keamanan pangannya. Oke, langsung ikuti kita terus ya. Kali ini kita berada di salah satu cabang es krim dan kopi Brasil yang berada di Jalan Jenderal Suprapto nomor 25 Kauman Lama, Purwokerto. Industri es krim dan kopi Brasil merupakan industri es krim yang sangat legendaris di Purwokerto. Es krim ini berdiri sejak tahun 1968 hingga saat ini sudah berdiri selama 57 tahun. Awalnya industri ini bernama es lilin dan dijual dengan termos yang dijual keliling dari rumah ke rumah. Es Brasil menjadi usaha keluarga yang turun-temurun dengan mempertahankan cita rasa khas tradisional es puter lilin dan es krim untuk dinikmati bersama. Industri ini mempertahankan kualitas dan cita rasa yang khas berbahan alami dan lokal tanpa bahan pengawet dan berwarna. Seiring berjalannya waktu, usaha es krim ini berkembang dan mulai dikenal luas oleh masyarakat serta digemari dari beragam usia. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Karina Garsari. Aku Rahmalia. Dan juga narasumber kita bersama saya Aldo dari Es Brasil. Ya, jadi di sini kita tuh bakal ngobrol-ngobrol tentang industri es krim dan juga kopi Brasil dan juga gimana sih manajemen, keamanan mutu dan juga pangan yang ada di sini. Oke, kalau boleh tahu langkah-langkah apa aja sih Kak yang diambil dari industri Brasil ini untuk memastikan kebersihan pangan dari proses produksi agar terjaga kebersihannya? Kalau kita sih hampir sebagian besar istilahnya bahan bakunya itu kita olah sendiri. Jadi kita jarang istilahnya, apalagi karena kita menggunakan bahan baku alami, buah-buahan segar segala macam, kita jarang istilahnya menerima sudah dikupas atau sudah diolah di luar karena risiko istilahnya ada kontaminasi dari luar kan. Jadi kita memastikan untuk yang seperti itu kita olah lagi di pabrik. Kalau kita bahan baku utamanya santannya itu kita juga parut dan kita sendiri di pabrik. Nah itu salah satu langkah yang kita menjaga kualitas mutu dari produknya itu. Jadi kalau kita di pabrik kan kita bisa mengendalikan nih, oh karyawannya harus pakai APD, terus nanti harus menjaga kebersihan, harus alatnya cuma dicuci segala macam. Nah itu kan kita lebih terkontrol. Lalu dalam proses pembersihannya pasti memerlukan air ya. Terus bagaimana sih standar kualitas air yang digunakan dalam proses produksi agar tetap bersih dan juga higienis? Kalau untuk air kita kebetulan ada proses filtrasi sendiri. Kita dari air bakunya, dari air mentahnya kita ada proses filtrasi sendiri yang kita kelola di pabrik, kemudian difiltrasi dengan menggunakan sinar UV dan filter air. Nah kebetulan kita juga karena sudah berizin edar juga ada istilahnya himbauan untuk menguji air setiap 6 bulan sekali. Nah saat ini kita sudah melakukan itu, jadi setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kondisi air itu tetap memadai untuk proses produksi, kita menggunakan pengujian di lab saja. Jadi kita ada uji kimia sama uji mikrobiologi. Aku mau tanya, terus kalau dari perusahaan itu kan pakai HACCP juga nggak sih, kayak misal BPOM atau apa gitu? Kalau HACCP khusus yang sudah ada possibility belum, cuma kita hanya mengikuti standar SOP yang diterapkan oleh BPOM dan kita saat ini kan juga program sudah berizin edar dan memiliki nomor sertifikasi halal. Jadi dari saat pengajuan itu pun kan juga ada beberapa SOP yang minta diterapkan. Nah sejauh ini kita baru menerapkan dari situs itu. Dari pekerja di Brasil ini, apakah ada pelatihan keselamatan kerja secara lebih gitu? Kalau pelatihan keselamatan sih ada, cuman memang belum rutin. Kita mengikuti kadang dari puskesmas atau ada toko kakak yang ada melakukan pelatihan, itu kadang beberapa kali juga pernah, cuman memang belum rutin sih. Jadi kita hanya mengikuti program dari puskesmas untuk sejauh ini, dan kadang ya beberapa kali ada juga dari mahasiswa yang istilahnya izin untuk praktek edukasi, baik terkait keselamatan kerja ataupun mungkin lain edukasi, kita juga terbuka saat itu. Jadi beberapa kali ya sejauh dari
pihak ketiga, bisa dari instansi pendidikan ataupun dari puskesmas. Dan juga misalnya ada yang terbuang, mungkin beberapa itu juga dibangun satu menggunakan catatan itu, jadi terkontrol. Ketika ada produk yang rusak, kita bisa lihat kembali, oh ini dari produk yang mana, dari bahan baku yang mana. Kemudian juga memang kita sudah ada seperti kondisi istilahnya yang tadi saya sampaikan, kayak kalau ada yang tidak menggunakan APD ya dibantu diangkat. Oke, udah semua nih Kak, bincang-bincang kita sebelumnya. Makasih banyak karena udah menyempatkan waktu buat ngobrol-ngobrol kita di pagi hari ini. Nanti kita boleh izin ke Sokaraja buat lihat. Jadi sekarang kita berada di depan pabrik es krim dan kopi Grasil, di mana di belakang kita tuh udah ada gedung utamanya, di mana proses pembuatannya itu ada di sini. Betul, di sebelah kita juga ada tempat proses pengeringan air limbah dari hasil produksi nanti yang sudah tidak terpakai. Jadi, proses pertama yang kita lihat adalah pemisahan santan setengah jadi ke tempat yang telah disediakan untuk nantinya dicampurkan bersama bahan-bahan sesuai varian es krimnya dengan menggunakan mesin. Oke, sekarang kita lihat proses kondisi es krim yang kedua. Kondisi perlakuan yang kedua, di mana kita bisa lihat di karyawannya dengan menggunakan teknik yang berbeda. Nah, setelah dicampurkan, olahan es krim langsung dikemas ke dalam plastik dan kemudian dipisahkan sesuai dengan variannya. Es krim yang telah dipisahkan sesuai dengan variannya masuk ke dalam proses pembekuan secara manual menggunakan air garam, dan setelah beku dicuci menggunakan air bersih untuk menghilangkan rasa asin pada kemasan. Pembekuan itu pakai air garam. Oh iya, bukan pakai mesin yang jadi es krim ya. Lalu di sini ada proses pemotongan untuk es krim yang jenis kotak. Es krim yang telah selesai dipotong langsung dikemas sesuai dengan variannya dan siap masuk ke dalam freezer. Setelah itu, es krim siap untuk didistribusikan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pendistribusian ini dilakukan ke beberapa kota di Indonesia meliputi Brebes, Jakarta Timur, Bogor, dan Jawa Timur.